Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, yang online juga silahkan hidupkan facecam-nya. Lumayan terlambat ternyata ya. Maaf ya teman-teman ya. Hari ini kita sampai jam 10 kok. Ayo yang online silakan. Oke. Minggu lalu kita sudah, ini teman-temannya sudah membuat ya. Oke, kemarin kita sudah buat ya teman-teman ya. Di mata kuliah minggu lalu di copywriting ya. Ini copywriting tuh, kok saya lupa. Ya, ya, jadi kita sudah kemarin untuk media cetak, ya kan? Sudah ya? Analisa sudah? Minggu lalu itu analisa apa membuat? Analisa, tapi membuatnya sudah kan? Setahu saya. Sudah apa belum ya? Apa? Posternya sudah kan? Oh belum? Belum? Oh iya belum ya? Materi ini udah saya jelaskan apa belum? Bentar. Kok saya jadi tiba-tiba bingung ya? Iklan dan copywriting ini sudah saya kasih PPT-nya? Udah belajar yang ini? Yang ini? Sudah apa belum? Belum ya? Oke, kita gini aja kalau gitu ya. Jadi nanti ada UAS-nya. Kalian, oke ini aja. Oh, kok saya ini aja. Tanya belum yang online belum lihat ya, belum share screen. Ini ya teman-teman ya. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ya, jadi selamat malam teman-teman. Selamat sore apa malam ini? Sore ya. Selamat sore. Jadi kita hari ini kita akan lihat kaitannya. Kemarin kita sudah belajar analisa 2 foto ya, seingat saya minggu lalu ya. 2 foto yang saya mau tabrakan itu. Jadi tugas kalian demi tugas kalian saya udah mau nabrak orang, bukan tabrakan ya, sorry. Nabrak orang. Ya, jadi tugas kemarin sudah kita analisa, kita akan buat di minggu ini. Ya, minggu ini kita akan buat yang kalian analisa. Jadi yang dianalisa dibuat, ya. Jadi tapi sebelum itu kita akan belajar dulu apa hubungannya iklan dan copywriting. Supaya kalian ingat, supaya kalian paham, di pertemuan pertama masih ingat nggak copywriting itu apa? Seni menulis yang persuasif. Ya. Lalu juga bisa motivasional dan lain-lain kan, memberikan daya tarik, dan juga salah satunya adalah untuk memperkuat pesan visual. Nah, itu semua untuk apa namanya? Saya kalau malam gini, industri kreatif, sorry. Jadi untuk industri kreatif. Nah, salah satunya kalau kita anak DKV, industri kreatif kita adalah pembuatan iklan. Makanya, kenapa minggu lalu, yang hadir ya, kenapa minggu lalu kalian menganalisa itu tugasnya saya foto, cari, nanti semester depan adik kelas kalian artinya saya cari lagi fotonya. Itu semua ada real di dunia nyata maksud saya. Karena memang tujuan saya adalah kalian belajar, kalian memahami, kalian bisa analisa, dan kalian bisa buat. Ya, siapa tahu nanti habis dari sini kalian mau buka studio ya, amin ya. Studio advertising ya pasti bisa buat salah satunya iklan, billboard, dan lain-lain ya. Kalian bisa kalian yang rancang. Semua dasar itu iklannya ya, industri kreatifnya itu semua dimulai dari penulisan atau copywriting. Semuanya.
Makanya untuk yang minggu ini kita akan iklan copywriting-nya yang media cetak dulu. Ya, minggu depan kita fokuskan ke penulisan skrip. Oke? Jadi nanti yang terakhir UAS-nya kita akan buat multi platform. Maksudnya apa multi platform? Satu tulisan, satu gaya penulisan, satu struktur kita bisa buat untuk berbagai macam media. Hanya dari tulisan. Jadi nanti satunya untuk billboard, satu untuk poster, satu untuk caption, satu untuk skrip video, TikTok misalnya, iklan TikTok. Semua kita rancang hanya dari penulisan. Ya. Oke, ya, paham ya? Jadi ingat ya, ini mata kuliah baru nulis. Ngerancangnya kapan, Pak? Ngerancangnya nanti. Ya. Di semester-semester berikutnya. Tak kasih spoiler, kalau poster-posteran nanti di media dan kreatif. Nanti kalau iklan ada namanya kreatif, ada juga creative advertising, ada juga video iklan. Tapi kayaknya kalian nggak dapat ya, eksekutif ya. Sama kelas online setahu saya tidak dapat video iklan. Ya, kasihan deh lu ya. Oke, jadi ini ya, saya jelaskan dulu sedikit. Nah, iklan, kenapa saya tulis iklan di depan? Kenapa nyambung dengan kita? Kita kan DKV ya. Ya karena inilah bentuk komunikasi. Itu saya tebelkan tuh. Ya, itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Kita desain komunikasi visual. Ya, salah satu iklan adalah bentuk komunikasi, itu adalah output yang akan kita rancang, teman-teman sebenarnya. Jadi kalian anak branding misalnya ya, anak eksekutif rata-rata branding, harus branding. Ya, salah satunya kalian bisa buat iklan. Apapun medianya. Bahkan branding itu kalian bisa turunkan banyak hal sebenarnya ya. Ilustrasi bisa dapat, media rekam dapat juga, membuat iklan televisi dan lain-lain. Sekarang TikTok lah apa, YouTube, ya, Instagram. Nah, intinya kalian bisa mengkomunikasikan ya lewat ide apapun yang mau kalian sampaikan. Menarik. Nah, kalau copywriting apa? Teknik menulis, pesan, persuasif dan lain-lain. Kesimpulannya apa kalau kayak gitu? Iklan dan juga penulisan itu pasti berkaitan. Pasti. Cara ngiklanin kalian butuh komunikasi tidak? Butuh nggak? Butuh kan? Karena iklan adalah bentuk. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Lewat suara apa? Boleh. Lewat suara pun nanti skrip itu untuk minggu depan ya. Skrip pun itu kalian tulis. Narator itu ngebaca. Itu salah satu yang akan kita rancang minggu depan ya. Jadi minggu depan jangan bolos. Itu maksudnya ya. Penulisan itu adalah salah dasar untuk kita membuat komunikasi periklanan. Ya. Jadi kemarin kita udah ngerancang, oh tahu jenis bahasa, jenis ini udah belajar menganalisa juga ya. Struktur kita udah tahu ada beberapa struktur. Nah, kita sudah belajar nih. Nah, ternyata di dalam sebuah penulisan itu bisa dikomunikasikan menjadi sebuah iklan untuk industri kreatif. Kita ya, kita ngomongin yang DKV ya. Copywriting itu bisa banyak nanti, kalian mau jadi pembuat buku, novel, segala macam itu bisa ya. Tapi kita fokuskan ke DKV, iklan ya. Nah, copywriting itu jadi naskah perancangannya kita akan rancang untuk ya intinya menarik, memberikan persuasif dan juga bisa memberikan pesan visual salah satunya. Paham ya teman-teman ya? Apa kaitannya copywriting penulisan dengan iklan? Jelas ya? Jadi nanti kalian tugasnya artinya ngapain? Ya tugasnya ngebuat iklan. Tapi lewat ya itu kata-kata yang persuasif, kata-kata yang menarik. Ya. Kata-katanya lewat kata-kata. Oke. Nah, ini ada elemen tulisan dalam naskah media cetak. Ingat ya, batasan kita untuk hari ini media cetak. Iklan itu ada banyak, teman-teman. Iklan bukan hanya media cetak. Iklan itu ada banyak. Ya, kalau kalian tahu, iklan itu ada iklan visual, audio, dan audio visual. Kalau media cetak termasuk mana? Visual. Dia termasuk media visual. Tadi ya, media itu ada media visual, media audio, sama media audio visual. Nah, di media visual ada namanya media cetak sama non cetak sebenarnya. Tapi kita nggak ngomongin yang non cetak dulu. Nah, media cetak outputnya apa? Bisa poster, bisa flyer, bisa billboard. Makanya tugas kita kemarin itu saya foto billboard. Jelas?
Saya cari beneran sampai mau nabrak orang itu. Untung nggak nabrak. Kalau nabrak karena tugas kalian seharga darah manusia. Enggak. Waduh. Keras ya. Ya soalnya saya kebiasaan ya. Karena tugas itu saya pinginnya yang real. Yang nyata. Kayak spread dan lain-lain itu kerjaan saya sendiri. Tapi kan nggak saya publikasikan toh. Paham maksud saya? Yang dulu yang contoh-contoh itu kan kerjaan saya. Tapi itu kan belum dipublis. Nah, kalau yang kayak gini, yang asli di luar-luar, nah itu supaya kalian bisa menganalisa juga sekalian teman-teman. Jadi saran saya, kalian sudah tahu ilmunya kan, sudah belajar. Jadi lain kali kalau lihat poster atau ngelihat billboard di tengah jalan, jangan tengah jalan ya, di pinggir jalan, seenggaknya kalian bisa analisa lah. Atau bisa tertarik, oh gini ya. Nah, itu supaya apa teman-teman? Ingat, itu bisa jadi referensi. Ya, jadi referensi untuk teman-teman kalau ingin membuat. Ya, jadi kalau teman-teman mau membuat, teman-teman ya sering-sering lihat. Terus nanti untuk skrip video juga nih tak spoiler, minggu depan kita buat video ya. Untuk skrip video ya, yang outputnya bukan media cetak tapi media audio, visual. Nah, jadi saran saya kalau ada iklan-iklan YouTube, ya, iklan di mana, jangan di skip ya. Lihat tapi analisa penulisannya. Oh, ini ternyata pakai PHS ya, ini pakai ini. Oh, ini fokusnya ngomongin problemnya dipermasalahkan ya, itu PHS ya strukturnya, jenis gayanya apa nih? Terlalu beli sekarang juga. Oh, ini direct. Nah, jadi teman-teman silahkan lihat dan pelajari. Karena saya maunya teman-teman bukan hanya sekedar kuliah, dapat materi, selesai, tinggalkan. Tapi kalian menjadi profesional di dalamnya. Ya, gitu ya. Amin ya. Oke. Nah, ini beberapa elemen untuk media cetak. Ya, di dalam elemen poster nanti, kita poster atau billboard ya yang kita rancang. Tapi kayaknya poster aja deh. Ya, di sini elemennya ada 6. Dan sini yang kalian rancang ada 6 nanti. Perancangannya, tapi isinya cuma beberapa kok. Rata-rata kan nggak ada isinya, cuma itu penataan aja. Jadi ini nanti untuk eksekusi ini harus ada 6 ini. Ya, kita pelajari satu-satu ya. Sedikit aja kok hari ini, paling sampai jam 10 aja ya. Oke, nah yang pertama, ini saya jadikan satu slide ya. Headline dan sub-headline, atau judul dan sub-judul. Ya. Ini adalah bagian pertama, atau bagian utama yang diperhatikan. Ya, singkat, padat, bisa menarik. Kalau kalian pakai strategi formula AIDA, headline itu bagian yang mana? AIDA sudah masih ingat ya, struktur AIDA ya. A itu apa kalau di AIDA? Attention. Artinya, judul itu harus yang attention. Yang A. Itu bisa dicoret ya? Ya, paham ya? Jadi, ini apa? Kok ada merah-merah ini? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa, coret-coret aja. Tolong dong coretin saya. Saya mau dong coret. Oh gini ya. Nah, ya judul. Cara kembalinya gimana? Oke, judul itu harus bagian utama dari iklan yang menarik perhatian. Menarik perhatian. Kalau kita pakai strukturnya AIDA, artinya judul adalah yang attention. Attention, ingat ya di copywriting, attention itu kalau di prinsip desain dia bisa empasisnya lebih besar, ada empasisnya. Masih ingat ya prinsip desain ya? Empasis itu apa? Empasis itu penekanan. Tahu penekanan ya? Ah, lupa iki jangan-jangan. Prinsip desain itu ada unity, proporsi, empasis. Tahu ya? Masih ingat ya? Masih dong. Kalau nggak ingat tak jewer ya. Ya, oke. Nah, artinya apa? Empasis itu bisa fontnya mungkin besar sendiri, warnanya beda sendiri, ukurannya beda sendiri, size-nya. Paham maksud saya ya? Jadi di poster itu dia beda sendiri kalau headline. Bisa lebih besar sendiri, tebal sendiri, atau warnanya beda sendiri, atau fontnya beda sendiri. Paham maksud saya? Nah, itu kalau ada empasisnya. Tapi ingat ya, headline yang saya maksud
di sini itu bukan dari jenis ukuran, jenis fontnya, tebal tipisnya, warnanya, tapi menarik perhatian dari isi tulisannya, dari isi copywriting-nya. Kalau misalnya dia pakai AIDA, bisa juga pakai jenis gaya yang kreatif misalnya, karena memberikan attention kan. Nah, judulnya misalnya pakai yang ada iramanya, ada plotnya. Kuliah asik kekinian, ayo ya, itu misalnya ya, tapi itu slogan ya, beda lagi sebenarnya. Contoh aja, ya, yang menarik untuk headline-nya. Pak, saya maunya headline-nya yang fokus masalah Pak, karena saya maunya problem, agitate, and apa? PAS itu problem, agitate, solution. Ya udah headline-nya apa? Jerawat gitu. Tanda tanya, tanda seru misalnya. Nah, baru sub headline-nya itu baru yang di bawahnya biasanya. Setelah headline. Jadi dia memberikan penjelasan atau tambahan. Misalnya headline-nya jerawat. Tanda seru. Nah, sub headline-nya kamu ingat ya kalau PAS itu apa? A-nya. Agitate. Masa? Agitate ya? Ayo baca catatannya. Struktur PAS problem, agitate, solution. Nah, agitate-nya bisa di sub headline-nya mungkin. Misalnya headline-nya jerawat, problem kan? Jerawat problem apa bukan? Problem ya. Agitate, perparah, jerawatmu merah, bisulan, keluar belatung, nanah. Nah, misalnya, kan agitate kan perdalam masalahnya kan? Apa maksud saya? Agitate kan perdalam masalahnya. Jadi headline-nya jerawat gitu, problemnya jerawat. Agitate-nya, sub headline-nya perdalam. Warna nanah lah, merah-merah lah, belatung lah, dan lain-lain, serah kamu. Nah, baru bisa selanjutnya, oh nggak bisa di sini, oh ya salah. Nah, baru bisa ditambahkan dengan ilustrasi dan juga bisa pakai naskah body. Ya, di situ bisa kalian tambahkan. Naskah bodinya baru yang kalau PAS, S itu solutionnya. Gunakan produk ini, bla 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 bla. Produk ini menghilangkan, nah itu solutionnya adalah produknya. Kalau di poster kan ada gambaran nggak maksud saya ya? Nah, ilustrasinya terserah, tapi ilustrasinya harus yang bisa memberikan atau bisa mendukung pesan visualnya. Kalau dia udah ngomong jerawat tadi ya, terus yang parah, terus ngomongin tentang keunggulan produknya, gambarnya menurut kalian yang cocok apa? Orang jerawatan sama produknya misalnya, paham ya? Cocok gak kalau saya kasih sapi di tengah itu gambarnya? Ada sapi, ada peternakan sapi, tapi headline-nya jerawat dan ngomongin jerawat-jerawatan. Cocok apa enggak? Tidak kan? Nah, itu maksud saya, ini ilustrasi juga bisa memberikan tambahan untuk mendukung pesannya. Jadi, makanya yang saya bilang kemarin, copywriting itu bisa memperjelas, memperkuat pesan visual. Jadi pesan visualnya plus isinya, tulisannya bisa memperkuat, sama-sama memperkuat. Satu kesatuan. Sama kayak kalian waktu minggu lalu, yang kalian analisa, yang nipis madu, masih ingat ya? Gambarnya dengan isi headline-nya sama kan? Orang bahagia sambil minum nipis madunya kan? Karena apa? Karena tidak, headline-nya kalau nggak salah itu tidak apa? Tidak hanya sakitin lah sodanya, bahagia dia, gambarnya bahagia dan lain-lain. Nah itu contoh maksud saya. Dan ini ingat ya teman-teman, sebenarnya rencananya tugasnya itu tidak didigitalkan. Tapi berhubung saya baik, jadi didigitalkan ya. Jadi di gambarnya silakan mau pakai foto, mau pakai bitmap, mau kalian rancang sendiri ya, mau difaktorin, kan sudah di semester 1 udah belajar gitu ya. Sama Pak Izi ya. Nah, itu silakan ditambah. Lalu ada bodinya. Body, Pak, apakah selalu ada body? Nggak selalu ada di poster ya. Kalau misalnya kalian ngerancang nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi saran saya, karena ini masih belajar, pakai aja buat body ya. Jadi body itu isi tulisannya, memperjelas dari headline dan subnya. Gitu. Lalu yang kelima,
Dan keenam itu baru yang ini. Nah, slogan itu harus ada juga. Promise atau tagline-nya sama slogan itu harus ada. Kata-kata yang pendek aja tapi yang menarik ya. Jadi harus ada slogan untuk produknya, saya tambahkan sama tata letak. Tata letak nanti kita pelajari ya di sini. Ya, harus ada isi ini kita akan buat di media cetak kalian. Pembuatan poster kalian. Tapi hanya untuk membuat merancang dulu ya. Nah, nanti ini contoh aja teman-teman, nanti saya kasih contoh lagi yang lain. Jadi kalian bisa gambar dulu, oh gambarnya saya mau taruh di sini ya. Headline-nya di sini, nanti bodinya sini dan tagline-nya, ini logonya misalnya. Jadi silakan kalian bisa dari miring lah, bisa zigzag lah, bisa atas bawah atau nanti yang biasanya kan headline di atas, gambar tengah, terserah kalian mau seperti apa ya. Tapi yang saya minta adalah rancang dulu konsepnya. Jadi tata letak itu kalian rancang dulu layoutnya. Saya nggak mau kalian ngerancang langsung jadi poster. Ya, kalau langsung jadi poster, biasanya bisa ngambil cuma dari Canva, minta ChatGPT yang buat ya. Pak, saya nggak pakai ChatGPT Pak, tapi pakai Gemini, kode ae, ya. Nggak pakai dua-duanya Pak, pakai DeepSeek sama aja ya. Nah, jadi maksud saya kalian rancang dulu. Kalian rancang dulu bentuknya seperti apa. Kalau kalian bingung nanti saya kasih contoh ya. Oke, itu isi yang yang mau dikerjakan. Jadi ada beberapa yang poin-poin tadi. Pak, saya mau lihat contohnya, boleh nggak? Boleh. Ya, kita langsung lihat contoh dulu. Yang mau kalian rancang itu nanti seperti ini. Beda ini ya, beda PPT. Tugas iklan dan copywriting. Pak, kok beda PPT Pak? Yang PPT-nya biru, yang tugas kok warna hitam. Kenapa tugas warna hitam? Supaya kalian frustasi ya. Biar kalian merasa tertekan. Warna hitam supaya kalian tertekan ya. Tertekan, enggak, jangan bercanda itu bercanda ya. Itu bercanda ya, bohong. Oke, ini kok fontnya kayak gini ya. Harusnya pakai PDF kok kayak gini. Biasanya kalau di beda PC beda ini ya. Pernah nggak kalian PPT-nya beda ngeditnya di PC atau ditampilin tempat lain beda? Karena fontnya nggak ada kan? Ya harusnya saya PDF-in ya, sorry ya. Oke, ini contoh aja. Nah, nanti contohnya kayak gini teman-teman. Jadi maksud saya itu adalah, sorry kok thanks sih. Nah, jadi contohnya yang sebelah kiri itu ya. Ini untuk anak teman-teman yang sebelah sini ya. Nah, jadi saya minta kerangkanya, headline-nya seperti apa, tulis sub headline-nya seperti apa, tagline-nya seperti apa. Nah, ini contoh yang nggak punya body. Kalau mau pakai body sebenarnya bisa ya. Ini sebenarnya ada bodinya nih. Nah, ini bodinya di atas, sorry, ini bodinya. Tapi nggak ditulis ya. Harusnya ditulis ya teman-teman nanti ya. Bodinya apa, tulisannya. Nah, jadi kalian saya minta rancang dulu seperti ini. Rancang kayak gini dulu, layoutingnya. Paham maksud saya? Jadi bukan langsung jadi seperti ini. Kalau kalian tuh bukan magician. Tahu magician nggak? Ya, magician itu Indonesianya pesulap ya. Kalian bukan pesulap, duduk langsung jadi. Kalau duduk langsung jadi itu namanya ChatGPT atau enggak canva.com ya. Tinggal ganti, sudah ada template-nya. Saya nggak mau kayak gitu. Mumpung kalian masih semester awal, mumpung masih dasar, kita belajar dulu. Boleh nggak pakai ChatGPT, boleh nggak pakai Canva? Boleh, teman-teman. Nggak masalah kok, saya nggak anti itu. Tapi, karena kita masih belajar, ini kan mata kuliah ya, coba usahakan buat dulu sendiri. Setelahnya kalian mau ngerjakan apa, silahkan, saya nggak peduli. Saya juga kadang kalau misalnya saya disuruh buat poster, saya misalnya kan ada acara, suruh buat poster, minta MDS datang ngantri, ya saya buat sendiri. Kadang kalau udah malas, ya udah cari Canva, nggak apa-apa. Tapi nggak praktik ya, dimodif lagi biasanya. Rata-rata saya modif. Nah, sekalian saya minta buatlah seperti kayak gini. Sub headline-nya di mana? Sorry, headline-nya di mana? Subnya di mana? Bodinya di mana? Ya. Lalu ada tagline-nya, silakan pakai alamat dan lain-lain. Lalu ada visual yang membantu pesan visualnya, copywriting-nya. Nah, contohnya kayak gimana Pak? Nah, contohnya sebelah kanan yang sudah jadi itu. Ya. Dasarnya dari sketsa aja. Jadinya seperti ini. Ya,
Paham maksudnya ya? Jadi nggak langsung jadi. Tapi yang difokuskan adalah penulisannya yang saya minta. Kerangkanya, headline-nya apa sih ditulisnya? Nah, bukan sekedar tempat. Apa nih? Oh, baca lagi. Oh, harus hari sebagai tempat lepas penat bagi orang-orang di kota Malang. Baca lagi, menawarkan berbagai template orisinil. Nah, pertanyaan saya, ini pakai kerangka apa posternya? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab saya kasih poin. -1. Oh, salah. Menurut kalian ini kerangkanya apa? Siapa ketua kelas tadi ngomong apa? Aida? Oh ya, ketua kelas Aida dicatat ya. Yang lain? Yang online juga saya mau aktifnya, yuk. Aktif yuk. Menurut kalian apa? Yang online hadiahnya lebih banyak, -2. Enggak, bercanda lah, pasti ada nilai tambah lah. Ayo. Yang online. Yang offline juga silakan. Tadi Aida 1 orang. Apalagi? Aida, Pak. Oke, Supriyanto Aida. Aida 2. Yang lain? Yuk. Yang online, offline juga ngomong lah. Supriyanto dapat poin 10 ya. Nilainya dari C jadi C+. Ya. Yang lain masih D ya. Ayo, yang lain di online, di offline juga. Menurut kalian apa? Yang sudah kalian pelajarin? Rangkanya apa ini? Siapa? Aida. Oke, Aida 2. Apa lagi? Aida 3. Aida semua yang di offline. Kalau online gimana? Ayo, yang online. Kok mic-nya mati ya? Aida, Pak. Oke, Aida Atalia. Ataila. Salah, sorry ya. Atau panggilanmu siapa Mas Atalia? Atalia. Ataila. Atta, Pak. Ata, oke, Ata. Yang lain? Siapa lagi? Yang online? Yang offline bilangnya Aida semua. Yang online baru 2 yang ngomong. Aida, Pak. Aida, itu siapa itu? Maharani. Oke. Siapa lagi? Aida semua ya, fix ya. Oke, jawabannya adalah temukan di episode berikutnya ya. Oke, jawabannya Aida. Kita breakdown. Kita analisa. Dari mana Aidanya? Ingat, Aida itu adalah memberikan attention. Nah, dia attentionnya, dia nggak usah pakai font, dia fontnya nggak beda, cuma lebih tebal kan lebih besar. Ini pasti headline yang saya bilang tadi. Headline harus selalu ada empasisnya berbeda sendiri. Ya. Kan Pak, sini kan ada juga, Pak. Nah, kamu lihat yang di atasnya dulu. Kalau Aida dia pasti attention-nya di atas. Oke, headline-nya di atas, dia pakai tulisannya lebih besar. Ya, dia mainnya pakai font ya. Bukan pakai font, pakai size, sorry. Pakai size empasisnya. Bukan sekedar tempat. Gantung nggak menurut kalian? Gantung kan? Apa sih? Nah, itu memberi attention sebenarnya teman-teman. Itu teknik namanya. Hanya dari tulisan. Akhirnya kita melanjutkan ke bawahnya. Kita baca lagi. Setelah attention, apa kalau Aida itu? Interest. Apakah memberikan interest nih? Hadir sebagai tempat lepas penat bagi orang-orang di kota Malang. Nah itu ngasih interest sebenarnya. Oh iya saya penat ya. Saya butuh healing ya. Saya butuh healing. Gimana ya cara healing? Gitu. Kan penat ya. By the way saya yang lagi penat sekarang ya. Saya butuh healing ini. Tapi cuti saya tinggal 4. Jadi nggak jadi ya. Apa? Nah, menarik lagi nih. Interest gak? Baca lagi. Makin interest orang. Menawarkan beragam tablet di sini disajikan di ruang yang homey. Di ruang yang homey dan tenang. Di saat tempat lain bising dan suara, Walden menampilkan hatimu yang sedang lelah. Dia pakai emosional gayanya. Iya kan?
Ada kreatifnya, ada emotional copywritingnya. Kan saya bilang kalau gaya jenis itu kan bisa mix and match kan. Oh, ada emosionalnya sini. Oh, penatnya. Ada ceritanya dia. Oh, ya, memanjakan hatimu yang sedang lelah. Waduh. Interest, makin ke interest setelah Aida, setelah I, D. D itu desire. Nah, ada keinginan nggak tumbuh? Lihat gambarnya sambil lihat tulisannya. Ada nggak keinginan kalian tumbuh untuk mencicipinya, mencobanya? Kalau ada, itu sudah desire artinya. Sampai ada tagline-nya, temukan tenagamu dalam satu cangkir teh. Tepatnya untuk relax. Kita udah mikirin, di hutan-hutan, di tempat yang tenang, sambil minum teh, sambil pakai sarung. Ya, ada gorengan, sama rokok. Enggak, jangan pakai rokok ya. Rokok itu tidak baik untuk kesehatan, ya teman-teman ya. Saya sudah berhenti merokok sejak SMA. Berhenti. Ya. Hidup kalian akan lebih enak tanpa rokok, trust me ya. It works. Nah, baru terakhirnya di bawahnya ada Instagramnya, ada jalannya. Nah, itu sebenarnya adalah actionnya. Maksudnya action apa? Ya ini loh, kalau mau tahu tempatnya, lihat Instagramnya atau kunjungin di mana? Di sini. Ya, yang offline mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini ada tulisannya sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat ini kerangkanya adalah Aida. Gampang? Gampang. Sudah ngerti, PPT-nya udah saya kasih, sudah pernah menganalisa, jadi ngelihat kayak gini. Gampang? Gampang ya? Cara nulis kayak gini juga gampang supaya menumbuhkan interest, menumbuhkan action, interest, desire. Nah, gini aja caranya, ya. Gampang. Kalau gampang ada kita tugas. Kan gitu. Kan gampang kan? Pertemuan 1-2 kita sudah mengerti, memahami. 1, 2, 3, seingat saya 1, 2, 3, 4 ya. Kelima sudah menganalisa. Nah, apa lagi? Membuat berikutnya. Jadi yang dibuat apa? Inilah tugas kalian minggu ini atau hari ini. Mau hari ini apa minggu ini? Oh, langsung cepet ya. Yang online langsung cepet ya. Tadi saya tanya lambat ya. Tugas tiba-tiba cepet ya ngomongnya ya. Oke, jadi tugasnya saya minta minggu ini. Artinya dikerjakan di rumah, kos, kontrakan masing-masing. Ya, intinya kita akan merancang iklan untuk media cetak. Pak, tadi kan Bapak bilang hanya fokus di penulisan. Benar, artinya kita hanya fokus yang mana? Yang sebelah yang putih ini. Tuh saya tutup tuh. Nah, hanya fokus yang ini ya. Nah, jadi saya minta nanti teman-teman tugasnya ini saya kasih tahu tugasnya ya. Jadi kalian tentukan satu brand atau produk. Ya, tentukan satu brand atau produk. Dan ingat, Pak, boleh nggak brand dan produknya seperti yang minggu lalu, tugas minggu lalu atau tugas 2 minggu lalu? Boleh. Tapi saran saya cari yang baru nggak apa-apa. Supaya apa? Tugas ini nanti hari ini, brandnya yang kalian pilih minggu ini, akan kalian gunakan untuk 2 tugas berikutnya. Artinya apa? Brandnya tidak boleh berubah. Catat ya. Jadi tugas minggu ini, misalnya ini contohnya brandnya adalah Hotje. Dibaca gimana ini ya? Ya, Hotje, kedai teh ya. Nah, brandnya harus Hotje sampai akhir. Tugas minggu ini Hotje, tugas minggu depan. Nah, spoiler ya, minggu depan ada tugas ya. Tugas minggu depan Hotje lagi, tugas sampai UAS Hotje lagi. Paham maksud saya ya? Paham ya? Artinya, brand yang kalian tentukan hari ini akan berpengaruh sampai UAS nanti. Sampai UAS, tugas UAS nanti. Gitu. Jadi silahkan tentukan dulu brandnya. Brandnya silahkan mau pakai brand yang ada di Malang, mau brand yang ada di kotamu sendiri, di Jakarta, atau brandnya Pak, boleh nggak pakai brand yang sudah terkenal? Silahkan, nggak apa-apa. Misalkan mau pakai brand yang sudah terkenal, mau pakai Samsung mau pakai Nestle, ya itu perusahaannya ya. Atau pakai susu beruang, bir brand,
Milo, silakan. Yang brand-brand besar pun nggak apa. Atau Pak, boleh nggak Pak brand buatan saya sendiri, baru buka usaha, baru kemarin Pak. Saya baru jualan pernak-pernik, silahkan nggak apa-apa. Yang penting ada brandnya. Jelas ya? Brand punya bapakmu boleh, brand punya sendiri boleh. Jadi ya silahkan sambil menyelam minum air boleh lah. Jadi ya asal jangan mabuk aja ya, jangan kembung juga, dan jangan tenggelam. Jadi sambil menyelam minum air misalnya ya udah silahkan buat untuk usahamu sendiri. Kalau kamu punya usaha silahkan pilih yang usahamu sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi brandnya akan digunakan sampai perancangan 2 tugas berikutnya lagi setelah ini. Jadi ini tugas pertama untuk yang mulai ke UAS ya. Jadi mulai minggu ini, minggu depan, minggu sampai UAS kita fokus tugas gitu. Ya. Jelas ya teman-teman yang online sama yang offline ya. Ya, jadi pilih. Jadi dengan cara pilih kalian saya minta pertama adalah tulis latar belakang dulu karena saya belum tahu perusahaannya. Ya. Karena saya nggak tahu perusahaannya, kan saya bilang tadi boleh perusahaan apapun ya, brand apapun, mau punya kakekmu dan lain-lain. Karena saya nggak tahu, saya minta tulis dulu. Jelas? Tulis dulu, oh kedai ini, brand ini dari tahun berapa, di mana, tulis dulu aja. Supaya saya tahu. Karena kalau nggak tahu maka kok tak sayang sih. Kalau nggak tahu ya nggak tahu ya. Ya, jadi saya harus tahu, jadi kalian harus tulis latar belakang perusahaannya, brandnya. Mau usaha atau brandnya boleh ya. Nah baru yang kedua ini contohnya, tapi contoh ini kurang jelas ya, kurang lengkap sebenarnya, lebih lengkap lagi nanti. Kerangka copywritingnya tulis nanti. Kalau kalian pakai AIDA ya kayak gini nanti ngerancangnya AIDA. Kalau kalian ngerancangnya PAS, headline-nya harus yang problem dulu. Artinya kalau misalnya PAS gimana nih headline-nya? Penat gitu. Penat sekali nih, wow, ya bahasanya terserah kalian. Intinya ngomongin penatnya atau hektik banget gitu misalnya. Headline-nya harus yang ngomongin tentang hektiknya dulu, penatnya dulu. Kalau problem. Jadi nanti apa? Subnya banyak kerjaan, deadline numpuk, bos marah-marah, gaji kecil, ya. Gaya kan terserah tuh. Solusinya adalah datang ke Hotjar, minum tehnya di tempat yang tenang. Nah, paham bedanya ya? Tapi posternya gambarnya sama boleh, cuma tulisannya yang berbeda. Itu sudah beda struktur beda kerangka. Pak, kalau saya mau pakai yang FEB boleh nggak Pak? PAS, FEB. Bener ya? Future, itu apa? Agate, Advantage, sama benefit, FAB. Kalau kayak gitu, artinya headline-nya apa? Future dulu kan? Future itu apa? Yang ditawarkannya. Minum teh dengan tenang, tempat yang tenang, gitu. Lalu apa namanya? A-nya tadi advantage-nya apa? Bisa menghilangkan penat-penat. Nah, itu keunggulannya. Benefitnya apa lagi? Nah, itu ya intinya tentang penatnya hilang karena minum teh. Tehnya terbuat dari bahan apa dan lain-lain, silahkan. Tehnya mengandung etanol 10% misalnya, silahkan. Ya. Jadi bersih, hatimu bersih sampai hidupmu bersih ya. Ya, dompet juga. Enggak, tapi kalau etanol itu, kalian tahu nggak kasusnya yang orang 57 orang meninggal dalam satu hari itu, hari keempat. Yang karena peraciknya minuman keras ini pakai etanol. Nah, itu ya. Cari aja tuh ada beritanya setahu saya. Nah. Tahu nggak? Nggak tahu ya, nanti aja ya. Ya ngapain juga, saya nggak tahu, saya suka aja malam-malam sebelum tidur tuh baca-baca yang kayak gitu ya. Kadang kau baca, kalau nggak konspirasi gitu. Atau enggak sejarah tentang Alexander Graham Bell, nah gitu-gitu. Oke, ya, jadi kebiasaan ya. Bukan cari cewek joget saya. Kamu tahu nggak? Nah, gitu-gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman. Nanti kerangkanya ditulis. Saya minta ini kan belum ditulis nih. Kerangkanya AIDA, ya. Kerangka AIDA, kerangka PAS, apa FEB atau Forsi. Tapi karena ini tugas kuliah, yang tadi saya minta 6 poin, usahakan jangan yang pakai yang Forsi ya. Jangan ya, jangan ya kalian. Jangan ya. Jangan pakai yang Forsi dulu. Kalau pastor boleh.
Forsi nggak boleh. Forsi itu contohnya, Pak, forsi yang mana, Pak? Forsi itu contohnya yang tugas minggu lalu yang analisa, yang apa? Nempis madu kemarin. Itu forsi. Jangan pakai itu. Itu boleh sebenarnya, nggak salah. Cuma karena tugas kuliah, jangan dulu. Ya, Pak, boleh nggak saya nggak usah pakai body? Nggak apa-apa. Yang penting ada headline, ada sub headline-nya. Ya, kayak PAS kan butuh nggak body? Nggak perlu sebenarnya. A-nya bisa hanya menggunakan fokus ke subnya aja boleh, ya. Tapi saran saya seenggaknya semuanya ada lah. Nanti tulis headline-nya apa, subnya gimana, tagline-nya apa, body-nya nih kurang ya, body-nya harusnya tambah juga body-nya apa. Nah, baru rancang layouting-nya. Wes, gitu aja tugasnya. Gampang kan? Perlu didigitalkan atau tidak? Sekarang saya ngasih penawaran, menarik. Perlu, tugasnya sebenarnya cuma sampai sini, 1 dan 2 ini aja. Latar belakang sama buat kerangkanya aja layoutingnya. Seperti ini. Tapi apa kalian mau nggak langsung dilanjutkan jadi poster? Karena sebenarnya mata kuliahnya cukup sampai sebelah kanannya aja, yang putih ini aja. Mau apa tidak? Saya nawarin, cuma menawarkan. Pilihan hanya dari kalian. Mau dilanjutkan atau tidak tugasnya? Tugasnya cukup ini, cukup yang penulisan media cetak, tapi kalau mau diposterkan, di-realkan, monggo. Mau yang mana, teman-teman? Cukup sampai penulisan atau lanjut digitalkan? Kalau nggak jawab, saya dua-duanya saya tulis, saya suruh. Nggak perlu rembukan ini, langsung jawab aja nggak sih? Kita kan hidup di dunia demokrasi ya. Siapa yang banyak ngomong, siapa yang banyak pilih, dia yang menang kan? Demokrasi ini. Ayo, yang online, saya ngomong yang offline dulu, yang offline. Yo, yang offline, ini ada berapa orang? 6. 6 ini maunya tulisan toh, sampai penulisan medianya, atau sampai dirilkan? Ayo, angkat tangan. Yang hanya menulis toh. Ya, yang menulis toh berapa orang? Angkat tangan. Hanya menulis toh. 1, 2. Oke. Di offline itu rata-rata pingin sampai buat posternya. Jadi. Nah, yang online ada fitur kalau nggak salah namanya angkat tangan ya. Karena saya tahu kalian nggak bisa ngomong ini kayaknya ya. Yang online kayaknya lagi rusak mic-nya. Bisa, Pak, bisa. Oh, bisa. Sekarang saya tanya ya. Kita demokrasi. Yang mau dua-duanya dirancang, angkat tangan. Ada simbol angkat tangan itu loh. Di more nggak ya sih, di mana sih? Oh, simbol lagi, icon. Mana ikonnya ya? Icon angkat tangan tuh di mana sih? Reak, Pak. Reak. Ah, kok saya nggak temu ya? Reak itu di mana sih? Oh, saya nggak bisa kayaknya. Kalian tuh yang bisa ya. Ayo, yang mau semuanya di-real-kan, reak, angkat tangan. Angkat tangan, bukan tepuk tangan, woi. Jempol lagi. Mukanya hilang lagi masnya, kuntilanak ini. 1, 2, 3, 4. Yang hadir di sini berapa? Yang nggak hidup facecam-nya saya anggap golput ya. Lah iya, kalau nggak hidup facecam artinya golput. Tidak masuk golongan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. 5 lawan 2 ya. Yang nggak hidup facecam-nya golput, walaupun dia hadir karena kerja tapi tetap golput saya anggap ya. Oke, sudah ditentukan ya. Angkat tangan Pak, angkat tangan. Langsung hidup, oh ya. Langsung hidup ya. ini lucu sih Mas. Saya mau screenshot deh. Ini lucu sih. Langsung tiba-tiba gitu. Oh, itu angkat tangan ya? Oh iya, saya angkat tangan. Oke, yaudah.
karena angkat tangan banyak, ya udah. Jadi minggu depan tugasnya kita lanjutkan tidak hanya menulis, tidak hanya membuat ini 1 dan 2, tapi langsung di realkan juga. Oke? Yang Pak, saya kan nggak milih, jangan keberatan. Kita demokrasi ya. Siapa yang paling banyak milih itu yang menang. Ya. Kecuali kalian 16%, 17% yang menang kan. Tuh. Ya ngapain juga pemilihan presiden kok cuma dapat poin 17% kan, ngapain? Oke ya. Nah, itu bercanda ya. Oke ya, jadi minggu depan tugasnya ini ya. Jadi saya minta kalian buat penulisan cetaknya. Jadi latar belakang dulu, lalu kerangkanya apa, headline-nya apa, semua tulis poin-poin yang tadi di PPT, sama layoutingnya silakan dibuat dulu. Ingat ya, layouting dibuat. Saya mau layouting dibuat, jangan langsung poster. Ya. Baru yang terakhir posternya di-realkan. Itu yang dikumpulkan minggu depan. Minggu depan apa malam ini? Oke, minggu depan. Demokrasi ya. Ada teman-teman bilangnya minggu depan. Yang offline bilangnya minggu depan. Bersyukur kalian ya yang online ya. Kalau misalnya yang offline ini bilangnya malam ini ya, saya ikuti malam ini gitu. Ya, jadi minggu depan, 1 minggu lagi saya minta kalian kerjakan keduanya. Itu dikumpulkan di link drive kita ya. Sudah dirancang ketua kelas, tinggal dikirim aja. Jadi nanti minggu depan ini, lalu sebenarnya ada teman-teman. Atau saya spoiler aja, kelas kita masih sebentar, masih ada 30 menit lagi sebenarnya. Lebih sebenarnya, sejam ya. Sebenarnya ada materi lagi. Ini makanya saya agak bingung nih kalau misalnya ngajar kelas eksekutif ya. Satu pertemuan harus ngomongin 2, tapi ini udah tugas, nanti mau tugas lagi nggak kalian? Kan gitu kan. Masa tugasnya double? Nah, cuma tak kasih spoiler aja ya. Jadi tugasnya itu tadi, ini multiplatform ya. Lalu tugas untuk minggu depan, kita akan storyline nggak usah wes, kebanyakan nanti. Nah, kita akan membuat iklan kopi namanya. Sorry, tadi sudah. Apa belum saya kirim ya PPT-nya? Oke, kalau belum saya kirim ada nggak jadi saya terangkan ya. Iklan, nah ini copywriting ini. Ternyata ada ya. Jadi mulai minggu depan, ya minggu ini kita cetak, ya cetak tadi yang saya minta. Minggu depan kita akan membuat skrip video. Nah, tapi ini baru saya modifikasi lagi, tadi baru saya baca-baca. Nanti kalau kalian mau bacaan buku saya, nanti saya kabari, saya kasih tahu. Ya, saya fokuskan sekarang untuk video digital dan media sosial. Jadi kita perancangannya beda seperti yang kenapa Pak kita butuh video media sosial digital? Karena sekarang itu adalah yang paling banyak digunakan, yang paling relevan. Ya, nanti kalau misalnya siapa tahu 5 tahun lagi ya, 5 tahun lagi yang namanya PR atau AR itu hal yang umum, saya mata kuliahnya mungkin berubah jadi VR atau AR untuk copywritingnya. Bukan berubah, nambah. Jadi pelajaran itu bukan stuck ya teman-teman. Jadi harus berkembang. Siapa tahu kalian ada yang mau jadi dosen di sini, Suprianto misalnya. Siapa tahu ya Suprianto jadi dosen. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi, misalnya, atau 5 tahun lah, kelamaan 10 tahun ya. Amin. Pasti materi yang saya kasih, amin ya amin. Materi yang saya kasih sekarang dengan materi yang Suprianto pasti berbeda. Walaupun sama-sama copywriting, misalnya kamu ngajar copywriting. Kalau masih sama, artinya kamu nggak berkembang, Mas. Karena dunia itu berkembang, ya. Apalagi AI sekarang ya. Jadi nanti copywriting bersama AI. Nah, siapa tahu ya. Kalau sekarang saya masih belum terlalu ini. Tapi silakan kalian nanti waktu jadi dosen, copywriting prompt AI gitu nanti. Menulis prompt AI dengan baik dan benar mata kuliahnya nanti. Nah, siapa yang tahu kan? Jadi belajar ngepromnya, ya belajar ngeprom kan nulis, ya copywriting, nggak salah. Tapi siapa tahu itu 5 tahun lagi, ya Suprianto ya, waktu kamu jadi dosen. Ya, jadi ini sekarang kenapa saya pilihnya media sosial, karena bagi saya media sosial itu adalah hal yang umum sekarang. Bukan hal yang wow, amazing gitu loh. Kalian pasti setiap bangun tidur berdoa apa? Buka HP dulu saya tanya.
Apa yang dicari? Berdoa atau HP? Buka HP atau berdoa waktu bangun tidur? Yang bilang berdoa itu bullshit itu. Pasti yang pertama dicari HP kan? Jadi kalian bangun tidur bukan cari Tuhan tapi cari handphone. Itu renungkan di hati kalian ya. Oh ya. Alarm nanti lanjut buka WA, buka Instagram, buka TikTok ya. Doanya nanti. Nah. Ya, jadi bagi saya kenapa saya buat medianya untuk media sosial, outputnya, kenapa bukan televisi dan konvensional? Karena bagi saya ini sudah hal yang murah, ya. Jadi nanti tekniknya beda juga. Ini sudah saya untungnya ada bukunya, ada jurnalnya, makanya enak dibuat materinya, ya. Copywriting digital, berhenti scroll. Nah, ini nanti kita akan pelajari minggu depan ya. Fokus utamanya seperti apa? Kita akan ngerancang karakteristiknya copywriting untuk video digital. Nah, kita akan merancang aspeknya apa nanti, struktur umumnya. Karena video digital tidak perlu lama-lama. Paham ya? Iklannya itu tidak perlu lama-lama, tapi ada cuma sampai 30 detik. Nah, 30 detik itu apa aja nih? Detik pertama ngapain, detik kedua ngapain, nah, sampai akhir gimana. Nanti kita pelajari juga penulisannya, kita buat naskahnya, ya. Ini contoh naskah yang kita rancang nanti. Ya udah, itu tugas untuk minggu depan. Kita akan merancang skrip video 30 detikan aja. Kalau yang minggu ini, yang cetak, minggu depan yang video. Pak, kalau gitu yang untuk minggu depannya lagi apa Pak? Ini sudah ada juga ya. Nggak usah panik kalian, semua sudah saya rancang ya. Untuk multi platform. Artinya apa? Menulis untuk semua platform. Nanti ada beberapa platform yang kita rancang ya. Nah, sekilas-sekilas saja. Intinya tugasnya nanti ada headline, caption, tweet. Nah, ini udah ya. Oke. Ya. Jadi tulisan, kesimpulannya teman-teman, tulisan itu bisa sangat-sangat kuat atau dasar untuk kalian ngerancang sesuatu. Contohnya iklan di industri kreatif. Kita anak DKV ya. Kita anak DKV industri kreatif itu salah satunya iklan yang kita rancang. Penulisan adalah hal yang kuat. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalian harus pintar menulis. Kalian suka baca komik atau enggak? Suka nonton film atau enggak? Suka nonton film, nonton anime, nonton apapun, ya big office segala macam ya. Itu semua dasarnya copywriting. Semua dasarnya penulisan. Suka baca novel, itu copywriting. Tapi output kita copywriting untuk iklan. Itulah DKV. Paham ya teman-teman ya? Makanya ini dipelajari di semester-semester awal. Nanti untuk fokus ke perancangan posternya, penulisannya, itu nanti fokusnya di mata kuliah media dan kreatif. Nanti ada creative advertising dan lain-lain. Lanjutannya mata kuliahnya akan terus-terusan. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya atau yang akan kalian rancang minggu depan? Artinya sebentar aja nggak jadi jam 10 artinya ya ini hitungannya ternyata. Oh nggak apa-apa. Pas saya rencananya jam 10 ya selesainya ya. Nah ini ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini, untuk pembuatan naskah iklan cetak? Tanya Pak, oke boleh. Oh, posternya ukuran berapa? Good question ya. Ukuran poster biasanya itu A4 atau A3. Ya, rata-rata. Atau kalian mau sekalian buat billboard aja ya. Oke, buat billboard aja. Jadi ukurannya billboard, lalu dipasang di pinggir jalan. Murah kok, billboard itu kalau nggak salah sekali nyewa satu hari itu cuma 300-400 ribuan toh kok. Ya, sehari. Makanya biasanya orang nyewa billboard itu per minggu, paketannya per minggu, per bulan. Ya paling habis cuma 3-4 jutaan toh ya. Oke, tugasnya nanti buat billboard, kalian tempel, lalu fotokan di billboardnya. 4 juta lah. Enggak, bercanda ya. Enggak. Nanti ukurannya poster aja yang biasa, A4 atau A3 ya. Nah, ada kabar gembira untuk kalian. Kulit manggis, ini ada ekstraknya. Ada kabar gembira,
Jadi nanti tugasnya tidak perlu dicetak. Jadi tugasnya hanya cukup sampai digital di sini ya. Nah, tugasnya cukup sampai 2 ini aja, tapi yang digital dikirimkan di drive. Padahal ini kan untuk media cetak, Pak. Benar. Tapi masalahnya kalian online di sana. Ya. Kecuali kalian mau antar ke sini media cetaknya, mau kirim ke sini yang online. Saya adil, kalau misalnya online nggak dicetak, masa yang offline dicetak kan nggak adil ya. Paham ya? Jadi saya adilkan, jadi tidak usah dicetak. Dikirimkan via Google Drive aja, yang digitalnya. Padahal harusnya dicetak ya, yang bener ya. Kayak gitu Mas ya, ukurannya. Tapi ukurannya karena ini tidak dicetak, ya udah fleksibel aja A4 atau A3. Tapi ingat ya, kalau kalian ngerancang, kalian biasanya ngerancang poster di mana? Vector apa Photoshop? Pakai Vector, Illustrator, Photoshop atau Corel? Atau Canva? Jangan ya. Biasanya pakai apa? Photoshop. Oke, jangan salah nanti di Photoshop harus minimal 300 ya. Maksudnya 300, jangan, biasanya kan DP-nya 72 kan awal kan. Kalau kalian nggak fokus, minimal 300 ya. Terus kalau dia hanya digital, pakai RGB nggak apa-apa. Ya, warnanya pakai RGB nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian dicetak, Pak saya pingin nanggung Pak, pingin dicetak, silahkan. Itu simpan aja untuk kalian ya. Untuk portofolio boleh. Dibingkai, ditaruh di kamar kalian posternya. Nah itu saran saya pakai CMYK aja. Ya, karena di percetakan itu biasanya pakai CMYK dia. Untuk yang dicetak. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Yang online ada pertanyaan? Loh, kok diam semua? Kalau nggak ada pertanyaan kita mabar ya. Loh, apa itu? Ya, login semua, login. Ya, ini baru setengah 8 loh ya. Saya mau ngelanjut materinya, tapi materinya beda materi gitu loh, beda tugas loh. Gimana ya? Oh iya, stand up ya Tuhan. Saya hampir lupa. Ya, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Ayo Mas, sini Mas. Ketua kelas. Ya, tepuk tangan yuk. Yang online juga. Yang online pakai tepuk tangan ya. Sini Mas. Ayo. Ayo cepet. Kita nggak pulang loh. Kamu nggak mau, kita nggak pulang. Ayo, kita nggak pulang loh. Mas, ayo Mas. Yes, karena Masnya udah nangis-nangis ya. Ya mau, ya udah. Ini aja kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, ini mungkin saya akhiri ya. Kita singkat aja. Minggu depan kayaknya singkat lagi deh. Soalnya beda materi. Saya mau gabungkan materinya tapi gimana gitu loh. Soalnya ini ada tugas ya. Nanti yang media apa tadi? Yang skrip tadi ada tugas lagi. Lalu yang multi-platform ada tugas lagi. Terus kalau digabungkan di hari yang sama, mati kalian. Seminggu tugasnya banyak soalnya. Ya. Jadi ya udah, mungkin kita di 3 pertemuan terakhir kita akan singkat aja pertemuannya ya. Tapi tugasnya yang 1 minggu 1 minggu. Kecuali kalian mau tugasnya kerjakan di hari yang sama. Itu akan saya pikirkan ya, karena ketua kelasnya tidak stand up, karena waktunya masih banyak. Mungkin minggu depan saya kasih tugas plus kerjakan tugas di kelas. Jadi tugasnya 2. Tugas kelas dan tugas PR. Karena ketua kelasnya ya tidak mau stand up. Nggak ngurusin. Nggak, itu bercanda Mas, bukan karena kamu kok. Ya, tapi karena kamu misalnya waktunya, karena diminta, eksekutif diminta ini soalnya, diminta 2 materi. Gimana caranya? Ya, karena tugas kita kan beda ya. Jadi mungkin tugas di kelas sama tugas di minggu depan. Cuma minggu ini, tugas minggu depan aja, kerjakan di rumah. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oh, dari tadi saya udah nge-share nggak sih? Sudah ya?
Saya matikan tadi ya? Oh sudah ini ya Tuhan. Sudah, Pak. Saya udah pikun ini. Bukan pikun sih, lebih ke arah capek sih sebenarnya. Izin off cam, karena masih dalam pekerjaan, harus dalam tempat kerja, oke. Gak apa-apa. Minggu depan kerja di tempat kerja gak apa-apa, cuma minggu depan ngerjakan tugas ya, di tempat kerjamu. Jadi udah dikasih kerjaan, tugas juga ya. Selamat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau absen dulu sebentar untuk anak-anak yang offline. Oh, nggak usah absen ya. Kalian sudah datang semua setahu saya. 6 orang ini datang semua kan? Langsung saya ini kan aja hadir semua. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam ini ya. Ketemu lagi kita minggu depannya. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak.